mengenai orang yang hanya mau menerima Al-Quran dan Sunnah, tidak menerima madhab dan pendapat ulama. Iya. Ulama itu berfungsi memudahkan kita memahami Al-Quran dan hadis. Ya sama kayak hari ini, saya bukan ulama. Tapi insya Allah penjelasan saya bermanfaat. Bapak mau nerima kan? Apalagi Imam Syafi'i. Ya. Gitu. Jadi orang kok kembali Quran Sunnah? Iya betul, kembali Quran Sunnah tapi dengan penjelasan yang lengkap. Ya. Kalau tanpa penjelasan, bahasa Arab aja kita nggak bisa. Bagaimana memahami Al-Quran langsung, gitu ya. Kita paham Al-Quran karena baca terjemah. Ya, yang nerjemahin siapa? Ulama kan? Ya berarti boleh dong. Bahkan wajib. Karena kita nggak paham bahasa Arab, maka wajib mengikuti para ulama. Nah, bukan malah dilarang, wajib. Supaya jangan salah pemahaman. Tetapi ulama yang terpercaya, yang saleh, yang terbukti amalnya baik, tindakannya baik, gitu ya. Jadi itu. Ya. Maka makna kembali Quran dan Sunnah itu bukan berarti tanpa penjelasan dari para ulama. Ya. Justru munculnya madhab Hanafi, madhab Hambali, madhab Maliki, madhab Syafi'i itu karena mereka ingin menjelaskan. Ya. Dalam sunnah tidak ada makruh, tidak ada mubah, hanya penjelasan. Mubah, makruh, halal, haram itu yang menjelaskan detail para ulama. Ya. Nabi melarang, tetapi ketika ada orang mengamalkan boleh, oh berarti ini makruh. Untuk memudahkan dibikinlah definisi itu. Nabi tidak mengajarkan ilmu fikih, tidak mengajarkan ilmu faraid, ilmu tarikh. Ini ulama semua. Bahkan di zaman Nabi tidak ada titik dan fathah kasroh Al-Quran itu. Kita bisa baca? Nggak bisa. Ya. Oh jenggotan aja nggak bisa baca, apalagi yang yang gondrong aja nggak bisa, apalagi yang gundul ya. Arab gondrong aja nggak bisa, apalagi Arab gundul. Ya. Siapakah orang yang membuat titik fathah namanya Abul Aswad Ad-Duali? Siapa yang nyuruh? Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dulu sama saja, Pak dengan non itu sama. Tak dengan ya itu sama, nggak ada beda. Gimana coba? Itu bukan lagi gundul, botak itu. Yang gondrong aja nggak bisa baca, masih beletak-beletuk ini. Nah, jadi Al-Quran itu aslinya tanpa harokat, tanpa titik. Dibikin titik dan harokat ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Beliau perintahkan Abul Asad Ad-Duali. Nah, Qurannya saja ada penjelasan dari ulama, apalagi yang lain. Hadis mulai dikumpulkan di zaman Imam Bukhari. Nabi waktu itu melarang, tidak boleh menulis hadis. Itu larangan Nabi. Tetapi kemudian para ulama, lah ini nanti kalau sahabat habis, gimana ini kita nggak tahu. Akhirnya barulah mulai ditulis hadis. Orang pertama mengumpul hadis itu Imam Bukhari, dikumpulkanlah hadis. Sebelumnya sudah ada, tetapi dicampur, yang sahih sama yang nggak sahih dicampur. Nah Imam Bukhari lah orang pertama yang memisahkan mana yang sahih, mana yang nggak sahih. Jadilah Sahihul Bukhari. Berapa yang beliau kumpulkan, yang beliau hafal di luar kepala 400.000. Masya Allah. Bukan hanya hadisnya, berikut periwayatnya, berikut riwayat-periwayatnya, berikut sejarah hadis itu. Itu keistimewaan Imam Bukhari. Jadi hadis ini diriwayatkan fulan bin fulan dari fulan, tinggal di sini, hidup tahun ini, semua dihafal. Komputer kalah cepat. Itu lama juga Ustaz ya? Nah, itu yang namanya Imam Bukhari. Iya. Lalu kemudian Imam Muslim muridnya. Jadilah Sahih Bukhari dan Muslim kitab yang paling bagus, paling baik ya, paling sahih. Nah itu. Nah itu juga kita kan nggak bisa baca hadis kalau nggak Imam Bukhari yang ngumpulin kan. Nah itu. Jadi bahkan hadis pun itu jasa ulama. Maka tidak bisa mengatakan kembali Quran Sunnah tanpa melalui ulama. Ya itu. Itu supaya kita terjaga. Dan Nabi mengatakan al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Artinya kalau Nabi meninggal, ya ikutilah para ulama. Demikian.